Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini kita bakal coba duelin kedua HP ini nih, Redmi Note 9 dengan Infinix Hot 10s. Karena kedua HP ini memiliki spesifikasi jeroan yang sama, yaitu menggunakan chipset yang sama guys ya. Dan sekalian video ini pengen ngetes nih performanya Redmi Note 9 setelah update ke MIUI 12.0.6. Karena kemarin kita baru aja update versi terbaru ya untuk device Redmi Note 9. Jadi sekalian aja kita bakal bahas untuk performanya si Redmi Note 9 sekalian diduelin dengan Infinix Hot 10s ini. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Sebelum lanjut videonya, di sini saya pengen ngejelasin dulu untuk masalah updatean MIUI 12.0.6 untuk device Redmi Note 9 kemarin. Jadi kemarin tuh banyak banget katanya size-nya itu besar sampai 2 GB. Nah, kalau saran saya pribadi nggak apa-apa, untuk masalah size nggak usah dipentingin ya guys ya. Yang penting untuk masalah updateannya sama. Jadi teman-teman bisa langsung update aja dan nggak usah pikirin masalah size ya guys ya. Oke, sekarang kita bakal fokus lagi ke gaming test dari kedua HP ini. Sebelumnya di sini kita bakal coba ngejelasin spesifikasi sedikit dari kedua HP ini ya guys ya. Tenang aja, sedikit aja kok untuk kita ngejelasin spesifikasi dari kedua HP ini. Kedua HP ini tuh memiliki ukuran layar yang berbeda ya guys ya. Di sini Redmi Note 9 memiliki ukuran layar sebesar 6,53 inch dengan menggunakan panel IPS dan beresolusi 1080p alias Full HD+. Beda nggak kayak Infinix Hot 10s ini memiliki ukuran layar 6,82 inch dengan menggunakan panel IPS dan beresolusi HD+ aja alias 720p, tapi memiliki refresh rate 90Hz ya guys ya. Terus juga untuk chipsetnya alias jeroannya kedua HP ini tuh sama, menggunakan MediaTek Helio G85 dengan pabrikasi 12 nanometer. Lalu untuk RAM-nya alias variannya yang kita review saat ini adalah varian yang sama, yaitu 4/4. Jadi harusnya adil ya guys ya. Terus juga untuk kapasitas baterainya dari kedua HP ini beda ya guys ya. Si Redmi Note 9 memiliki kapasitas baterai sebesar 5020 mAh dan Infinix Hot 10s ini memiliki kapasitas baterai sebesar 6000 mAh. Di sini untuk versinya si Redmi Note 9 memakai versi MIUI 12.0.6 dengan Android-nya yaitu Android 10. Lalu Infinix Hot 10s ini memiliki versi Dolphin 7,6 dengan Android-nya yaitu Android 11. Jadi untuk masalah spesifikasinya harusnya nggak terlalu beda banget ya guys ya untuk masalah performanya. Tapi kita bakal coba tes untuk main gamenya gimana dari kedua HP ini. Nah, untuk skor Antutunya dari kedua HP ini kalian bisa lihat aja, cukup lumayan beda ya guys ya. Di sini Redmi Note 9 mendapatkan skor Antutu di kisaran 200 ribuan dan Infinix Hot 10s ini mendapatkan skor Antutu di kisaran 218 ribuan. Di sini teman-teman nggak usah terpacu dengan skor ya, karena untuk versi aplikasi Antutu yang kita tes dari kedua HP ini berbeda. Kalau di Redmi Note 9 di versi 8,5 dan Infinix Hot 10s ini di versi 9,4. Jadi kalau misalnya ada perbedaan skor Antutu wajar banget ya guys ya. Jadi untuk masalah skor nggak usah terlalu diperhatiin ya guys ya. Terus juga buat mainnya kita pakai WiFi, brightness kita atur ke 75%, abis itu kita aktifin mode pesawat ya guys ya. Lalu untuk suhunya dari kedua HP ini masih stabil, yaitu untuk suhu baterainya di kisaran 34 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 36 derajat Celcius. Jadi di sini kita punya 4 game yang bakalan kita mainin, dari game paling berat, game paling sepi, dan game paling burik. Nah, game pertama yaitu game Free Fire. Game yang kedua adalah Arena of Valor, game yang ketiga adalah CODM, dan game yang keempat adalah Genshin Impact. Jadi di video kali ini saya nggak bakal ngomong FF, tapi saya bakal coba ngomong Free Fire aja. Dan teman-teman nggak usah khawatir, volumenya nggak usah dikecilin, karena di sini volumenya nggak bakal saya gedein ya guys ya. Lalu sekarang kita langsung mulai gaming testnya aja. Di sini langsung kita mulai buat main game yang pertama yaitu game Free Fire. Apa? Pakai insto? Ini insto? Nggak perlu, mata saya udah kebal buat main game. Di sini untuk settingan grafiknya buat main game Free Fire kita setting rata kanan ya dari kedua HP ini. Nah, si Redmi Note 9 kita mendapatkan FPS di kisaran 43 sampai 48 FPS dan terkadang drop FPS sampai ke 35 FPS ya guys ya. Tapi di sini saya heran dengan Redmi Note 9 nggak bisa tembus sampai 50 FPS, cuman di bawah 50 FPS aja. Apa mungkin karena game Free Fire udah mulai berat ya guys ya. Jadi saya agak sedikit bingung nih. Beda nggak kayak si Infinix Hot 10s ini buat
buat main game Free Fire kita mendapatkan FPS yang bisa dibilang agak sedikit stabil ketimbang Redmi Note 9. Untuk FPS sendiri kita mendapatkan di kisaran 48 sampai 55 FPS ya si Infinix Hot 10s ini. Lalu kalau misalkan drop paling di kisaran 40 FPS aja, dan itu jarang banget terjadi frame drop ya si Infinix Hot 10s ini. Lalu untuk baterainya pas main game Free Fire selama 20 menit, kedua HP ini berkurang nggak terlalu boros ya guys ya. Si Redmi Note 9 berkurang 8% dan Infinix Hot 10s ini berkurang 6%. Lalu juga untuk suhunya dari kedua HP ini agak lumayan sedikit panas ya buat main game paling buruk di Play Store. Nah, untuk suhunya di sini Redmi Note 9 di kisaran 43 derajat Celcius untuk suhu baterainya, dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 55 derajat Celcius. Sama halnya dengan Infinix Hot 10s, untuk suhu baterainya di kisaran 43 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 55 derajat Celcius. Sekarang kita langsung lanjut ke game yang kedua, yaitu game Arena of Valor alias game MOBA paling sepi di Play Store. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita setting ke resolusi ultra. Tapi sayangnya di sini dari kedua HP ini saya nggak ngeliat untuk settingan AFR alias high frame rate. Alhasil kita nggak settingan high frame rate, kita cuman settingan di ultra aja guys ya. Saya nggak tahu kenapa. Apakah mungkin ini karena settingannya terlalu tinggi? Kalau misalnya teman-teman tahu bisa aja langsung tulis di kolom komentar kenapa nggak ada fitur AFR di AOV ini. Lalu untuk FPS sendiri dari kedua HP ini tuh mendapatkan FPS yang cukup pas-pasan. Ya, karena nggak ada fitur AFR, jadi kedua HP ini mendapatkan FPS yang sama, yaitu di kisaran 30 FPS. Ini stabil di kisaran 30 FPS ya guys ya. Lalu untuk baterainya pas main game AOV selama 20 menit, si Redmi Note 9 ini berkurang di kisaran 6%. Lalu si Infinix Hot 10s ini berkurang 4% aja. Terus juga untuk suhunya dari kedua HP ini cukup lumayan stabil di kisaran 43 derajat Celcius untuk suhu baterainya, dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 50 derajat Celcius. Jadi ini buat main game Arena of Valor alias game paling sepi di Play Store masih stabil banget untuk suhunya dan untuk baterainya ya guys ya. Lanjut ke game selanjutnya, yaitu game paling sepi, yaitu Call of Duty Mobile alias CODM ya guys ya. Nah, untuk settingan grafiknya dari kedua HP ini kita setting di medium, habis itu frame rate-nya kita setting ke high ya guys ya. Nah, untuk FPS sendiri buat di mode multiplayer kedua HP ini stabil banget nih di kisaran 60 FPS dan jarang banget terjadi frame drop, bahkan saya ngerasa nyaman banget. Lalu kita pindah ke mode Battle Royale. Nah, kedua HP ini buat main di mode Battle Royale sama juga mendapatkan FPS yang sama, yaitu di kisaran 40 FPS ya guys ya. Tapi di sini kalau misalnya saya perhatiin ya guys ya, ini dengan mata kepala saya pribadi. Nah, si Infinix Hot 10s ini buat main di mode Battle Royale agak sedikit lumayan stabil ketimbang Redmi Note 9 untuk masalah FPS-nya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin mata saya aja kali ya guys ya. Lalu untuk baterainya sendiri pas main game CODM selama 20 menit, si Redmi Note 9 ini berkurang 7%. Nah, si Infinix Hot 10s ini berkurang 5% ya guys ya. Lalu untuk suhunya pun juga kedua HP ini masih stabil. Untuk Redmi Note 9 buat suhu baterainya di kisaran 43 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 53 derajat Celcius. Lalu si Infinix Hot 10s ini untuk suhu baterainya di kisaran 42 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 50 derajat Celcius. Lalu sekarang kita langsung lanjut ke game yang terakhir, yaitu game Genshin Impact ya guys ya. Nah, untuk settingannya dari kedua HP ini kita setting terendah dengan mengaktifkan fitur 60 FPS. Kita bakal coba ngeliat FPS siapa yang paling stabil ya dari kedua HP ini. Nah, si Redmi Note 9 buat FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 26 sampai 30 FPS, dan di sini sering banget terjadi frame drop ya guys ya, terutama pas lagi berhadapan dengan musuh. Di sini apalagi kalau misalkan lagi ulti, si Redmi Note 9 cukup ngap-ngapan dan FPS-nya itu bisa drop sampai 15 FPS. Berbeda nggak kayak Infinix Hot 10s ini, terlihat lebih stabil ya untuk masalah FPS-nya. Nah, kalau menurut saya FPS-nya di kisaran 30 sampai 34 FPS. Dan kalau misalkan lagi drop sama halnya juga pas lagi ngeluarin ulti. Si Infinix Hot 10s ini terjadi frame drop ya guys ya. Lalu untuk baterainya sendiri buat main game Genshin Impact, si Redmi Note 9 ini berkurang 8%. Terus juga Infinix Hot 10s ini cuman berkurang 7% aja. Lalu untuk suhu baterainya si Redmi Note 9 ini di kisaran 47 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 59 derajat Celcius. Sama halnya dengan Infinix Hot 10s ini. Untuk suhu baterainya di kisaran 46 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 60 derajat Celcius. Jadi kedua HP ini buat main game Genshin Impact sama-sama lumayan anget ya guys ya. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Kalau misalkan kalian lihat ya guys ya, untuk FPS-nya si Infinix Hot 10s ini lebih juara ketimbang Redmi Note 9. Tapi mungkin di sini ada beberapa faktor yang mungkin saya bisa jelasin ke teman-teman. Kenapa Infinix Hot 10s ini FPS-nya lebih stabil ketimbang Redmi Note 9? Yang pertama adalah masalah refresh rate. Di sini refresh rate sangat berpengaruh
berpengaruh buat main game ya guys ya. Terus juga untuk resolusinya pun juga rendah si Infinix Hot 10s ini, yaitu 720p untuk layarnya. Jadi untuk masalah FPS jelas si Infinix Hot 10s ini terlihat lebih stabil ketimbang Redmi Note 9. Beda nggak kayak Redmi Note 9 di sini menggunakan layar beresolusi Full HD Plus alias nggak burik kayak si Infinix Hot 10s ini. Jadi itu hal yang wajar banget kalau misalkan perbedaan FPS dari kedua HP ini guys ya. Tapi kalau misalkan kalian lihat ya, baterai si Redmi Note 9 ini agak sedikit stabil. Mungkin karena ini faktor telah update ke MIUI 12.0.6 yang dimana itu baterainya membuat jadi stabil si Redmi Note 9 ini. Pada dasarnya kedua HP ini sangatlah recommended ya buat diajak ngegame. Masih recommended banget. Tinggal temen-temen yang ngatur budgetnya aja. Pengen budget murah tapi spesifikasi yang gahar bisa Infinix Hot 10s ini. Ataupun pengen budget premium alias budget di atasnya sedikit bisa pilih Redmi Note 9 ini. Kedua HP ini sangatlah recommended banget untuk kalian pilih. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika request video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita nih di @rapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Waduh, bahaya nih. Ya wajar lah performanya gahar, orang masih baru. Coba kayak Redmi Note 9 udah 6 bulan cuy.